Halo semuanya, kembali lagi kepada gua Rylais of Real Starlight. Yang mana aja deh ya. Jadi ya, gue menyadari kan kalau misalnya melihat karya-karya yang ada di dunia ini tuh tidak jauh-jauh dari namanya plagiarisme atau dimirip-miripin gitu, ikut-ikutan atau yang ngakunya sih referensi atau terinspirasi dan lain-lain gitu kan. Misalnya kalau misalnya gua ini yang nyiptain ban lalu orang pakai juga bikin ban, apakah gua disebut plagiat atau enggak gitu kan. Gue juga nggak tahu kalau misalnya gua itu makan pakai mulut, makan pakai mulut berarti copyright dong ya, orang makan pakai mulut. Gua nggak ngerti juga. Tapi di sini ada yang menarik gitu ya. Gue dapat sebuah postingan yang dari grup Facebook lagi di sosial media dan gue lupa grup apa. Tapi seingat gue sih dari watermarknya, ya ada watermark gitu ya. Nanti postingan ini akan gue letakin di deskripsi dari video ini. Diposting oleh Fahri Ilham 2, berarti yang satu dia udah tamat main Facebook ya, jadinya dia bikinin 2, atau yang satunya udah di banet mark, awak pun kagak tahu gitu. Jadi di sini ada sebuah gambar yang menarik ya, kumpulan gambar yang menarik, yang dia itu menyampaikan bahwasanya adalah Jujutsu Kaisen atau anime yang lagi asik ditayangkan yang sedang airing ini adalah hasil dari plagiat. Kalau kita baca, kenapa gini-gini amat foto si Nobaranya? Kesamaan main karakter si Sukuna Yuji dan Kurama Naruto. Jadi ya, MC memiliki sifat yang konyol, suka ngelawak. Di dalam tubuh MC terdapat makhluk yang dapat membuat ancaman besar terhadap dunia. Eren juga gitu soalnya. Yang gambar berikutnya, kesamaan sifat teman MC, Fushiguro dan Sasuke. Rambut berwarna hitam, sok cool dan sok badas, disukai banyak wanita. Awalnya tidak tertarik dengan MC, namun akhirnya jadi teman baik. Oke, next gambar. Kesamaan sifat teman MC, Nobara. Kenapa jadi muka Dio? Sakura, kan? Short hair, suka marah-marah, suka mukul MC. Next, kesamaan sifat guru yang mengajar, Gojo, Kakashi. Rambut berwarna putih kesilveran, mempunyai mata khusus, memakai penutup mata, overpower, cool, badass, suka ngelawak. Taptus title. Yang ini plagiat Ame Tojikara. Semua diplagiatin. Bonus, opening Jujutsu Kaisen, lukisan The General Surly Herbie. Fans JJK ketika animangannya di Roa, selera rendahan. Awas aja loh, beda anime kok dibandingin. Sudah ku bilang itu tren plagiat. Oke ya. Jadi dari gambar-gambar yang bersumber dari Instagram kayaknya ini ya, @fava_sa89. Di situ kita sudah melihat ya berbagai macam kesamaan gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue ngebangun cerita, lalu karakternya itu mirip, apakah disebut plagiarisme? Bagaimana sih plagiarisme itu ya? Sebenarnya gue penasaran juga, plagiarisme adalah ya kan. Nah, kita buka nih, itu belajar aja. Kita buka Wikipedia ini kan. Plagiarisme tersebut plagiat adalah penjiplakan, pengambilan pendapat dan sebagainya dari orang lain menjadikan seolah karangan pendapat pribadi. Plagiat dapat sebagai tindak pidana melanggar hak cipta orang lain di dunia pendidikan. Ingat, pelaku plagiat dapat membuat hukum berat seperti dilakukan sekolah bla bla bla. Pokoknya yang koyok ini lah ya. Pencurian karangan milik orang lain dan juga dari sebagai karangan, pendapat dan sebagainya. Orang lain kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Nah, yang kayak gitu-gitu, ngaku kalau itu buatan dia. Tadi yang tadi? Ini. Jadi plagiarisme tuh ngaku-ngaku kalau itu buatan dia. Yang kita sadari sendiri kan kalau Jujutsu Kaisen itu emang buatan dari siapa, nama Aketami siapa, gue lupa nama pengarangnya itu siapa. Kita mau nggak mau tetap menyebut sang mangaka itu sebagai pemilik orisinil dari sang cerita. Ingat, cerita ya. Apakah kalau misalnya plagiat itu termasuk juga sifat gitu? Misalnya gini, gue itu orangnya baik hati, lalu ada orang juga orangnya baik hati, lalu orang tuh gue laporin ke polisi karena ngeplagiat sifat baik hati gue gitu kan. Apakah itu tak terdengar aneh gitu? Itu sama seperti di cerita ya. Jadi kalau kita menganggap plagiarisme itu seperti perbandingan antara sifat, ini kan sifat ya, ini kayak gini nih, ini kan sifat ya, sifatnya dia konsorter ya, yang kayak gini. Soalnya ya, dari banyak kesamaan ini juga pasti banyak perbedaan juga gitu. Dan itulah yang tidak dipikirkan gitu kan. Kalau misalnya gue menyebut, nah itu temennya itu cowok, di anime itu juga cowok, plagiat berarti. Anime itu tokoh utamanya dia seorang pria, anime sebelah tokoh utamanya pria, plagiat juga berarti.
Jadi plagiarisme itu seperti apa sih yang benar ini ya? Seperti yang udah kita baca juga tadi di Wikipedia gitu. Itu biasanya pendapat gitu ya. Apa ganti dari pendapat itu seperti karangan dalam bentuk alur cerita. Jadi kalau menurut gua kalau alur ceritanya itu beda ya, beda total ini ya, Bu. Beda total. Ada mirip-mirip dikit ya, menurut gua no problem lah. Tapi kalau sama total itu menurut gua plagiat gitu. Tapi kalau misalnya ada perbedaannya dan perbedaannya itu cukup besar, menurut gua itu masih no problem gitu kan. Soalnya banyak loh cerita-cerita tuh yang mirip-mirip ya kan gitu. Cerita apa disebut plagiat? Enggak gitu juga gitu. Anda menyebut plagiat ini terlalu tinggi sekali gitu kan. Nanti akan ada terkesan aneh aja gitu ketika ada fans dari Naruto ya tiba-tiba lapor polisi lalu bilang, wih Pak, ini Pak, Jujutsu Kaisen ngeplagiat Naruto Pak, tolong tangkap Pak pengarangnya Pak. Hah? Langsung sama polisi. Ini orang sengklek ya tanya. Woi bro, gua gini-gini penonton Jojo bro, penonton Death Note, lu ngapain? Lu datang-datang ke sini ngelapor hal yang gak penting. Sorry Pak, saya cuma bisa main Free Fire gitu. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Masalah sistem plagiat itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya yang diplagiatin lebih bagus daripada yang orisinil bagaimana gitu. Sebenarnya plagiat apa nggak plagiat itu nggak dilihat dari satu desain ya. Kalau desain loh menurut gua desain karakter itu banyak banget yang sama gitu kan. Banyak banget yang sama gitu. Saking banyaknya kita nggak tahu berapa yang sama. Lalu sifat karakter, kepribadian karakter itu banyak banget yang sama gitu kan. Jadi kalau Anda mau bilang, wih gua ini ganteng, dideketin banyak cewek, rambut gua hitam, gua keturunan Jepang. Lalu di seberang lu tuh ada lagi yang sama, lu nggak mungkin kan laporin tuh orang ke polisi karena dia ngeplagiatin lu gitu kan. Sama juga seperti ketika lu ngejawab sebuah pertanyaan gitu kan, gua jawab siapa presiden pertama Indonesia, Hashirama Senju, tahu-tahu temen lu juga jawab Hashirama Senju gitu kan. Agak mungkin lu lapor, bu dia ngeplagiatin jawaban saya bu gitu. Gak bisa kayak gitu. Jadi memang standarnya itu ada, bos. Standarnya itu seperti apa nanti ada di situ, ada ya, di hukumnya itu ada. Jadi nggak semua itu plagiarisme, tapi kalau bilang terinspirasi ya belum tentu bisa aja disesuaikan. Nah menurut gua tuh kayak gitu, penyesuaian dengan namanya alur cerita gitu. Atau misalnya dengan genre, misalnya genrenya komedi ya kita buat aja karakternya nih hobi dikit-dikit ngelawak gitu kan. Kalau ceritanya itu action ya kita buat aja musuhnya ini seperti apa, misalnya kekuatan sakti atau tokoh utamanya itu dapat giveaway kekuatan kan, seperti itu. Itu namanya menyesuaikan alur gitu kan. Supaya apa? Supaya menarik gitu ya, supaya menarik. Nanti kalau nggak seru tetap aja di roasting kan, hobi-hobi kita tuh kan nge-roasting aja, cari celah kan, mana jeleknya, oh ini jeleknya, langsung roasting sampai pagi gitu kan, sampai kena mental gitu pokoknya fans-fansnya gitu. Dan menurut gue itu nggak seru sih, heran aja sih ya, banyak orang-orang itu nge-roasting sampai kena mental, tapi disuruh ngetik makalah yang jumlahnya cuma 2 halaman aja kagak sanggup gitu. Kadang gue heran, nge-roasting sampai pagi buat bikin makalah atau tugas 2 halaman, wah capeknya ya Allah, aku kelelahan ya Allah gitu. Tapi bikin mental anak orang breakdown. Akan kubuat kau makan beol semalaman gitu kan. Jago banget gitu ya. Oke lah ya, jadi itu aja mungkin ya dari gua gitu. Dan soal plagiarisme ini mungkin gua nggak layak untuk dibahas di channel ini ya. Mungkin di channel sebelah aja, yang mungkin lebih banyak pembahasan gue tentang plagiarisme atau hukum-hukum plagiat bersama teman-teman yang lain yang mungkin lebih ngerti juga. Jadi itu sekian dari gue, thanks for watching, gue Afriel from Crystallize and see you next time.